warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridevita Harumsari, NIM 190521010035 dari kelas 6A Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pemikiran postmodern, yaitu Michael Foucault. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Michael Foucault. Michael Foucault merupakan seorang tokoh terkenal, yaitu tokoh filsuf dan merupakan sejarawan Perancis pada tahun 1926 sampai 1984. Foucault ini dilahirkan di Perancis pada tanggal 15 Oktober 1926. Beliau keturunan orang kaya. Ayahnya bernama Paul Foucault, bekerja sebagai dokter bedah yang sangat terkenal di Perancis, dan ibunya bernama Anne yang berprofesi sebagai ahli bedah juga. Tidak hanya ayahnya pada saat itu yang sangat terkenal pada masyarakat Perancis, akan tetapi anaknya yang bernama Michael Foucault tersebut juga sangat terkenal oleh masyarakat Perancis karena sebuah pemikiran-pemikiran kritis yang telah ia ciptakan pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu riwayat pendidikan Michael Foucault. Michael Foucault ini menuntut pendidikannya di sekolah menengah yang paling menuntut dan kompetitif di Paris. Pada saat itu, Foucault itu memiliki masalah dengan ayahnya karena latar belakang ayah dan ibunya itu sebagai dokter bedah, dan ia menginginkan Michael Foucault untuk meneruskan karirnya yaitu sebagai dokter bedah. Setelah itu, Foucault diterima pada tahun 1946 di sekolah menengah elit di Paris yang didirikan untuk melatih dan menciptakan pemimpin intelektual, politik, dan ilmiah Prancis. Pada saat itu, Foucault belajar dengan Jean Hippolyte, seorang ahli eksistensialis, Hegel dan Marx, dan juga Louis Stauser. Di INS, Foucault membaca dan mempelajari secara luas dalam filsafat karya-karya Hegel, Marx, Kant, Husserl, Heidegger, dan Gaston. Ia menyelesaikan studinya di INS pada tahun 1951 dan memulai gelar dokternya dalam bidang filsafat psikologi. Selama beberapa tahun berikutnya, ia mengajar kursus universitas di bidang psikologi sambil mempelajari karya-karya Pavlov, Piaget, Jasper, dan Freud. Setelah jabatan universitas pertamanya, ia bekerja sebagai diplomat budaya di universitas-universitas di Swedia dan Polandia sambil menyelesaikan tesis doktornya. Foucault menyelesaikan tesis berjudul Madness and Insanity: History of Madness in the Classical Age pada tahun 1961. Yang selanjutnya yaitu ada pemikiran-pemikiran Michael Foucault. Foucault ini membongkar mitos mengenai pengetahuan dengan dua metode, yaitu arkeologi dan genealogi. Arkeologi pengetahuan yaitu sebagai eksplorasi sejumlah kondisi historis nyata dan spesifik, di mana berbagai pernyataan dikombinasikan untuk membentuk dan mendefinisikan suatu bidang pengetahuan yang terpisah serta mensyaratkan adanya seperangkat konsep tertentu. Kedua yaitu genealogi. Pendekatan ini bertujuan untuk menelusuri awal pembentukan epistem yang dapat terjadi kapan saja. Genealogi merupakan kelanjutan dari arkeologi, di mana arkeologi lebih difokuskan untuk menyingkap suatu wilayah praktek diskursif, menemukan fakta diskontinuitas. Genealogi merupakan usaha untuk mendeskripsikan sejarah epistem, sejarah tentang asal-usul suatu pemikiran untuk menemukan titik tolak pemberangkatan tanpa menghubungkan dengan hakikat ataupun identitas yang hilang. Selanjutnya yaitu ada pemikiran Michael Foucault tentang diskontinuitas. Pemikiran Foucault terkait penggunaan kata diskontinuitas, di mana sejarah bukanlah rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dari suatu titik ke titik yang pasti, melainkan bahwa dalam setiap peristiwa pasti terdapat diskontinuitas, dan hal tersebut sangat berbeda jauh dengan para sejarawan umumnya, karena sejarah adalah kebutuhan masa kini, bukan sekedar cerita masa lalu, sementara sejarawan pada umumnya saat itu berorientasi masa lampau. Selain pemikiran-pemikiran yang telah dijelaskan tadi, Michael Foucault ini juga memiliki sebuah pemikiran yaitu tentang kekuasaan. Kekuasaan dipahami sebagai strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi yang cukup beragam dan senantiasa terus bergerak. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk dalam kekuasaan.
menentukan pengetahuan sebagai episteme. Salah satu contoh kasus yang dapat dianalisis menggunakan teori relasi kuasa Foucault adalah pembentukan kurikulum pendidikan di lembaga pendidikan formal sebagai institusi yang memiliki kekuasaan dan wewenang pemerintah menginternalisasikan nilai-nilai dan seperangkat pengetahuan untuk kepentingan tertentu dalam sebuah kurikulum pendidikan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai pemikiran Michael Foucault. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum